Hello everyone. Lihat di sini ada banyak gambar berbeda dan situasi berbeda. Kalau kita mau membandingkan dengan bahasa Inggris, bagaimana caranya? Simak baik-baik, jangan lupa siapkan catatan dan jangan lupa juga nih di like, share, dan subscribe dan kasih komen. Here we go. Assalamualaikum everyone. How is life, students? How are you today? And because this is a precious moment, so I won't forget to say Happy Idul Fitri to all of you all. So always keep healthy and be good for your goodness. Okay? Okay, so let's begin our lesson by saying Basmalah all together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so it's good to motivate ourselves in this beginning. Bagus sekali nih kalau awal-awal begini buat memotivasi kalian dulu. Okay, listen to me. The more that you read, the more things you will know, the more that you learn, the more places you will go. By Dr. Seuss. Jadi, semakin sering kalian membaca, maka akan semakin banyak hal yang akan kalian ketahui. Dan semakin banyak kalian mempelajari hal tersebut, maka akan banyak tempat yang akan kalian kunjungi. Mau kan? So, keep studying, keep learning, keep listening, and keep reading, and also keep doing good things, okay? Well, now let's have a look into these pictures. Ada 4 gambar. Yang satu sama lain bisa kita bandingkan. Nah, dalam bahasa Inggris, kita akan menggunakan kalimat dengan pola yang berikut ini. Oke, disimak baik-baik ya. Listen carefully. But before that, let's have a look to these pictures. Di sini juga banyak perbandingan yang bisa kita bandingkan satu sama lainnya. Ada kondisi sekolah, ada kondisi bagaimana anak-anak yang pergi sekolah tanpa alat transportasi dan lainnya. Okay, so what can we compare from those situations? Look at the picture from first situation and second situation. Mari kita bandingkan sifat anak-anak tersebut. Di gambar pertama, anak-anak dengan kondisi pergi ke sekolah tanpa alat transportasi, dan di gambar kedua anak-anak dengan alat transportasi mobil ke sekolah. Okay, for example, that boy is more tough than that girl. Anak laki-laki itu lebih tangguh dari anak perempuan itu. Jadi sifat yang bisa dibandingkan adalah sifat tangguh atau tough. Gitu ya. Yes, and how about these situations? What can we compare from these situations? First situation and second situation. Bandingkan lagi sifat anak-anak berikut ini. Lihat gambar pertama. Anak-anak yang belajar dengan kondisi sekolah yang sangat sederhana dengan anak-anak yang belajar dengan kondisi sekolah yang lengkap dan sangat bagus. Okay, so sifatnya bagaimana? The children in picture A are
bla 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 lebih sabar from the children in picture B. Oke, kira-kira jawabannya apa? Lebih sabar. Silahkan dijawab ya. Nah, jadi dari situasi-situasi sebelumnya yang merupakan perbandingan antara dua kondisi yang berbeda, untuk anak-anak ustazah yang kondisinya sekarang lebih nyaman, lebih mapan di sekolah di tempat yang luar biasa lengkap fasilitasnya, harus lebih banyak bersyukur dengan yang sudah dimiliki sekarang, karena banyak sekali anak-anak di luar sana yang kondisinya tidak senyaman yang kalian rasakan. Jadi harus lebih banyak bersyukur ya. Yes, so what we are going to learn is about perbandingan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah degrees of comparison. Ada komparatif dan juga superlatif. Lihat perbandingan di gambar ini. Apel ukuran besar, kemudian ukuran lebih besar dan paling besar. Jadi itu yang akan kita pelajari kali ini ya. In Quran, Allah says, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. The meaning: and if we had willed, we would certainly have exalted him with it. But he clung to the earth and followed his own vain desire, vices of his soul. So his parable is as the parable of a dog. If you pay attention to him, he pants, and if you leave him alone, he still pants. This is the parable of the people who deny our verses. Therefore, relate the narrative that they may reflect. Quran Surah Al-A'raf verse 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya. Oke, jadi di sini Allah mengumpamakan dan meninggikan derajat bagi manusia yang tidak terlalu cenderung ke duniawi. Jadi di situ adalah perbandingan. Oke, jadi degrees of comparison adalah sesuatu yang digunakan untuk membandingkan sesuatu hal. Jadi kalimat ini tuh untuk ngebandingin gitu ya. Bisa bandingin orang, benda, binatang, dan hal lainnya. Kalau dari contoh di atas, misalkan di samping ya, I can run faster than you. Aku bisa berlari lebih cepat dari kamu. Nah, faster ini artinya lebih cepat. Merupakan kata yang digunakan untuk membandingkan. Itu pakai kata sifat. Misalkan dari kalimat tersebut sudah jelas membandingkan antara aku yang bisa berlari lebih cepat daripada kamu. Degrees of comparison adalah membandingkan sesuatu dengan yang lain menggunakan kata sifat atau deskriptif atau quantity. Sebagai contoh, di sini ada tall, taller, the tallest. Alright, so 3 types of degree of comparison, 3 jenis kalimat perbandingan. Yang pertama adalah positif, komparatif, dan superlatif. Tingkatan dasar, membandingkan dua hal, dan yang paling tinggi.
Yap, untuk jenis yang pertama adalah positive degree. Kalimat positif perbandingan, yakni kata sifat yang dinyatakan untuk tingkat biasa atau sederhana. Real situation. For example, Sophia is as diligent as her older sister. Sophia sama rajinnya dengan kakak perempuannya. Okay, and the second one, yang B, membandingkan dua benda atau orang yang sama tingkatnya dalam hal sifat, bentuk, dan lain-lain. Example, David is as tall as my brother. David sama tingginya dengan saudara laki-laki saya, jadi itu. C, menyatakan dua benda atau orang yang tidak memiliki kesamaan tingkat atau perbandingan. Jadi dua benda ini nggak punya sama perbandingannya. Contoh, his ruler is not as long as yours. Penggarisnya nggak sama seperti penggarismu, maksudnya panjang penggarisnya. Nah, yang kedua adalah perbandingan antara dua hal. Kata sifat yang dinyatakan untuk suatu benda atau orang dengan tingkat lebih dari pembandingnya. For example, this yellow house is bigger than that one. Okay. Nah, yang ketiga adalah superlatif atau tingkatan paling, yakni untuk membandingkan seseorang atau sesuatu dengan grup atau kelompoknya dengan tingkatan paling. Example, he is the richest among my friends. Dia adalah yang paling kaya di antara teman-teman. Okay, so the rules of degree of comparison, ada aturannya nih dalam penggunaannya. Yang pertama, penggunaan komparatif dan superlatif tergantung dari jumlah suku kata adjektifnya. Misalkan nih, yang satu suku kata, ada kata young atau happy. Nah, di sini saya pakai happy untuk contoh. I am happier than her. Bentuk komparatif yang artinya saya lebih bahagia dari dia. Nah, untuk bentuk superlatifnya, kata yang, karena dia satu suku kata, maka hanya ditambahkan the dan est. Contohnya, I am the happiest here. Saya yang paling bahagia di sini. Nah, jadi begitu perubahannya untuk yang satu suku kata. Oke, sekarang untuk yang dua suku kata, yakni famous. Example, Aldi is more famous than me. Ini untuk bentuk komparatif, jadi yang ditambahkan adalah kata more sebelum kata sifat. Ardi lebih terkenal dari saya. Nah, untuk bentuk superlatif, yakni Ardi is the most famous of all. Kata famous untuk superlatif atau tingkatan paling, sebelum kata famous harus ditambahkan the most. Nanti artinya menjadi Ardi yang paling terkenal dari semuanya. Nah, sekarang untuk yang 3 suku kata atau lebih. Dari mana kita mengetahuinya? Yakni saat kita baca, contoh kata di sini adalah expensive. Ada 3, yaitu expensive. Oke, untuk kata contoh kalimatnya, yang pertama, the black bag is more expensive than the green bag. Tas yang hitam itu lebih mahal dari yang tas yang berwarna hijau. Ya, karena dari perbandingan harga kita bisa lihat sangat jelas bahwa tas hitam harganya lebih mahal daripada yang hijau. Nah, sekarang yang tingkatan superlatif untuk 3 suku kata atau lebih menjadi the brown bag is the most expensive of all. Tas coklat adalah tas yang paling mahal dari semuanya karena harganya 1 juta rupiah. Di kata expensive ditambahkan the most sebelumnya menjadi the most expensive atau yang paling mahal. Oke, ada beberapa hal yang harus diingat
things to remember. Beberapa kata sifat dalam komparatif dan superlatif akan mengalami pendabelan huruf terakhir atau yang ada yang didabelkan. Seperti big menjadi bigger, double G dan biggest. Sad menjadi sadder dan the saddest. Okay, now it's your turn to make into this picture. Silakan bandingkan the baby, the man, dan the boy menggunakan kata sad, sadder, dan the saddest. Kalau kata sifat diakhiri dengan huruf Y atau Y, maka diganti dengan huruf I atau I, seperti friendly menjadi friendlier dan the friendliest. Oke, silahkan bikin kalimat berdasarkan kata sifat yang sudah diberikan. Misalkan Roro, Eko, dan Nilam. Yang mana yang lebih ramah? Eko lebih ramah dari Roro. Nah, yang mana yang bisa digunakan kalimatnya? Okay, and another things to remember. Hal lain yang perlu diingat adalah pengecualian untuk kata-kata di bawah ini. Jadi dia mereka ini berubahnya tidak tergantung pada aturan yang tadi. Jadi ini memang sudah seperti ini perubahannya. Misalnya bad menjadi worse, the worst, kemudian little menjadi less, the least, much, more, the most, good, better, best, and far, further than the furthest. Diingat ya. For example, my score is better than you. Nilaiku lebih baik dari kamu. Untuk features atau ciri-ciri yang bisa dikenali dari kalimat degrees of comparison atau kalimat perbandingan. Yang pertama, selalu disertai to be setelah subjek. Contoh, I am taller than him. Yang kedua, terdapat kata than sebagai pembanding kedua objek. Contohnya, she is more beautiful than her mother. Dan yang ketiga, selalu ada adjectives atau kata sifat seperti happy, sad, etc. dan lain-lain. Okay, well. Ngomong-ngomong adjectives di sini, I will give you list of some adjectives. Banyak sekali kata-kata sifat, tapi ini yang common use atau yang umumnya digunakan. Oke, untuk shape ada kata broad, crook, curved, deep, even, flat, hilly, jag, round, shallow, square, sleep, straight, thick, thin, triangular. Oke, untuk kata taste, revolting, ripe, rotten, salty, sour, spicy, state, bitter, bland, delicious, different, fresh, greasy, hot, juicy, repulsive. Next, untuk size ada medium, miniature, narrow, petite, short, skinny, small, tall, average, big, fat, gigantic, huge, large, little, long, massive. Oke, untuk kata sound, cooing, deafening, faint, harsh, high pitch, hissing, hushed, husky, loud, melodic, moaning, mute, noisy, purring, quiet, raspy, screeching. Oke, untuk yang lainnya bisa dicoba dipraktekkan dan diulang-ulang. Okay, because practice
makes perfect. Informasi tambahan, sebagai tambahan itu kalau biasa memakai kata very, kita bisa ganti dengan kata yang di kolom extreme, karena untuk kata very happy itu adalah pemborosan ya. Jadi bisa memakai kata delighted. Very good, we can say fantastic. Very tired, we can also say exhausted. Very cold, freezing. Very sad, devastated. Very funny, hilarious. Very angry, furious. And very scared, we can say terrified. Okay, it's easy, right? It's time for the end of the session. Conclusion. Kesimpulannya, kalimat yang terdapat adjektif untuk membandingkan antara dua atau lebih adalah degree of comparison, dan ada 3 tingkatan: setara, lebih, dan paling. Well, that was the lesson for today, and thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. See you when I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.